warahmatullahi wabarakatuh. Safety lover dimanapun Anda berada, salam jumpa dengan saya, Alim. Dan pada kesempatan kali ini saya akan coba memberikan sedikit tips bagaimana cara untuk membuat HSE Plan atau RK3M. Salah satu dokumen yang sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk praktisi K3 adalah dokumen HSE Plan RK3L. Dokumen ini akan menjelaskan semua tahapan pelaksanaan yang berkaitan dengan masalah K3 pada umumnya. Pada saat akan membuat, pasti akan timbul pertanyaan-pertanyaan seperti berikut ini. Nah, saya akan memberikan sedikit tips untuk Anda semua, safety lover, bagaimana cara membuat HSE Plan yang memenuhi standar secara umum. Pertama kali, yang harus kita persiapkan adalah konten isi dari HSE Plan yang akan kita buat. Di bagian pertama adalah bagian general atau bagian umum. Pada bagian ini, kita harus memasukkan kebijakan perusahaan terkait masalah penerapan standar keselamatan kerja. Perusahaan biasanya sudah memiliki dokumen-dokumen kebijakan. Ada kebijakan mengenai keselamatan kerja, ada kebijakan mengenai kesehatan kerja, bahkan ada juga kebijakan mengenai environment atau lingkungan. Tapi tidak terbatas pada 3 kebijakan itu. Ada beberapa kebijakan lain yang mungkin dimiliki oleh perusahaan yang sudah settle atau sudah besar. Setelah kita masukkan kebijakan-kebijakan tersebut, jangan lupa tahap keduanya adalah Anda memasukkan struktur organisasi yang ada di perusahaan kita secara besar. Di sini akan menjelaskan di mana posisi bagian keselamatan kerja atau departemen HSE-nya. Klien atau perusahaan lain atau siapapun akan dapat melihat sejauh mana kepedulian perusahaan melalui struktur organisasi yang ada. Apakah masalah keselamatan kerja ini dominan atau tidak, atau di second layer, atau mungkin tidak peduli sama sekali. Apabila di struktur organisasi secara besar ini, secara umum, perusahaan tersebut tidak memasukkan personil atau departemen K3 secara tertulis ada di bagian mana. Nah, struktur organisasi berikutnya yang harus kita masukkan di dalam HSE Plan itu adalah struktur organisasi internal departemen K3 atau departemen HSE-nya. Di sini akan kita lihat jelas siapa pemegang penanggung jawab tertinggi dari struktur departemen K3 atau HSE-nya. Dan kita juga dapat melihat di bawah ini ada bagian-bagian K3 ini posisinya di mana, atau ada bagian-bagian subdepartemen yang mengatur mengenai kebijakan-kebijakan pelaksanaan implementasi K3. Struktur organisasi ketiga yang harus kita juga masukkan adalah struktur organisasi P2K3, Panitia Pembina Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan, P2K3L. Karena kita bicara di tahapan pertama uraian secara umum, struktur-struktur organisasi yang kita masukkan ini sangatlah penting untuk menunjukkan keseriusan dari suatu perusahaan mengimplementasikan masalah K3-nya. Setelah kita uraikan struktur-struktur organisasi tersebut, kita perlu juga menguraikan tugas dan fungsi masing-masing. Sebagai contoh, misalnya di departemen K3, siapa pemegang penanggung jawab tertingginya, entah itu departemen head-nya, entah itu general manajernya, diuraikan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga akan terlihat jelas seberapa besar kepedulian yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Oke, safety lover, kita lanjut kembali pembahasan kita pada bagian kedua dari daftar isi, yaitu masalah aktivitas HSE.
Yang ingin kita sampaikan pada penulisan HSE Plan ini adalah yang pertama mengenai laporan performa atau kinerja. Laporan performa atau kinerja ini kita sampaikan di dalam tulisan HSE Plan yang kita buat ini sampai sejauh mana dan bagaimana teknis pelaporan yang disampaikan kepada pihak manajemen atau ke pihak-pihak yang terkait di luarnya. Selanjutnya, yang kita sampaikan di subbab kedua dari aktivitas HSE itu adalah mengenai program sosialisasi keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan. Anda bisa mencantumkan beberapa program yang menurut Anda terkait dengan masalah sosialisasi. Anda juga bisa masukkan atau jadwal pelaksanaannya. Setelah Anda masukkan, kita berlanjut ke tahapan berikutnya adalah memasukkan program audit dan inspeksi. Program audit dan inspeksi ini juga harus Anda uraikan secara detail sampai sejauh mana keterlibatan dari pihak manajemen atau keterlibatan dari pemangku jabatan yang ada dalam struktur organisasi secara umum ataupun P2K3 ataupun departemen HSE atau K3L yang ada di perusahaan Anda. Kita lanjut kembali. Berikutnya adalah mengenai identifikasi bahaya dan bagaimana penanganan bahaya tersebut, upaya-upaya apa yang dilakukan oleh tim dari Departemen HSE atau K3L untuk mengeliminasi ataupun paling tidak mengurangi dampak dari potensi bahaya yang ada. Identifikasi bahaya dalam tiap perusahaan menggunakan sistem yang berbeda. Menggunakan HIRA, ada yang menggunakan HIRA DC, HAZOP, dan lain sebagainya. Sesuaikan dengan apa yang perusahaan Anda standarisasi, supaya tidak terlalu sulit untuk Anda mencari referensi-referensi yang lain. Identifikasi bahaya ini nantinya Anda harus pilah-pilah lagi, mana yang mempunyai potensi medium, mana yang memiliki potensi tinggi, atau yang memiliki potensi rendah. Dari ketiga setelah dipilah-pilah tersebut, Anda buat lagi yang namanya data risk register. Jadi di dalam risk register ini Anda bisa kelompokkan berdasarkan klasifikasi bahaya yang sudah ada identifikasi sebelumnya. Baik, kita lanjut lagi. Setelah Anda menguraikan secara detail mengenai mekanisme identifikasi bahaya, terus memasukkan data-data mana yang berpotensi medium maupun besar dalam identifikasi bahaya ini, langkah selanjutnya adalah kita masuk ke dalam sistem penanganan tanggap darurat. Ini sangat penting dan Anda harus masukkan ke dalam HSE Plan Anda. Apa saja yang harus Anda masukkan? Pertama, dalam pembuatan sistem penanganan tanggap darurat, Anda harus membuat suatu struktur organisasi khusus yang menangani masalah keadaan tanggap darurat. Anda masukkan dari ketua, anggota, sekretaris, dan bagian-bagian lain yang diperlukan dalam organisasi tanggap darurat tersebut. Nah, setelah Anda masukkan pula nama-namanya, Anda masukkan juga emergensi kontaknya, dan hal yang Anda harus ingat dalam pembuatan struktur organisasi tanggap darurat ini adalah: 1. Jam operasional perusahaan. 2. Kegiatan-kegiatan apa saja yang secara rutin atau tidak rutin di mana tim tanggap darurat tersebut harus selalu dalam kondisi siap dan bisa melakukan tindakan apabila diperlukan saat keadaan emergensi. Jadi bukan hanya kesiapan alat, tapi Anda juga harus memastikan tim yang ada di dalam organisasi tanggap darurat tersebut selalu siap sedia. Dalam jam operasional Anda juga harus perhatikan, karena tidak mungkin
tim tanggap darurat ini bekerja 1 kali 24 jam secara terus-menerus. Anda harus membuat suatu mekanisme di mana tim ini selalu ada dan mengikuti jam operasional dari perusahaan. Dan apabila tidak ada jam operasionalnya sudah selesai, harus ada peralihan. Nah, sistematika peralihan dari shift 1, shift 2, tim tanggap darurat atau shift 3 ini harus dibuat sedemikian rupa supaya tetap terjalin kesiapsiagaan dan harus tanggap dalam mengatasi kondisi yang tidak terprediksi sebelumnya. Kita sekarang masuk ke dalam bagian ketiga yang terakhir dari daftar isi dari tips yang saya berikan. Yang bagian ketiga ini adalah berisi mengenai lampiran-lampiran. Apa saja lampiran yang harus Anda persiapkan sebagai bagian dari HSE plan yang Anda buat. Yang pertama mungkin struktur-struktur organisasi, kebijakan dan struktur organisasi ini dengan nama dan posisinya itu Anda bisa masukkan dalam lampiran. Yang kedua adalah program kerja. Program kerja baik setahun per 6 bulan dari yang Anda buat tersebut harus dilampirkan. Begitu juga dengan matrik pelatihan atau program untuk training dan sertifikasi yang sudah Anda diskusikan sebelumnya dengan bagian HR atau bagian personalia, Anda harus sampaikan di situ. Karena ini menyangkut pembiayaan juga. Nah, itu harus Anda masukkan di dalam lampiran-lampiran. Ada pertanyaan dan biasanya ada permintaan, apakah perusahaan Anda memiliki prosedur atau standar khusus mengenai Departemen K3 atau HSE ini, dan apakah harus dokumen tersebut disampaikan secara menyeluruh ke dalam dokumen HSE? Jawabannya adalah tidak. Hal yang perlu Anda sampaikan di dalam dokumen HSE plan tersebut adalah listnya saja. Kenapa? Karena dalam ketentuan dokumen itu termasuk dalam dokumen penting perusahaan di dalam ISO tersebut, tidak sembarangan orang dapat menerima kopi dari dokumen tersebut. Jadi harus terkontrol. Intinya dengan adanya kontrol yang baik, Anda juga tidak bisa menyampaikan secara semua di copy dilampirkan pada dokumen HSE plan tersebut. Anda harus minta izin dulu ke bagian dokumen kontrolnya. Saran saya, sampaikan saja berbentuk list. Kalaupun ada sertifikasi dari ISO atau mungkin Anda sudah memiliki OSAS atau ISO 45001, silakan disampaikan dokumennya dan juga dengan list dokumen. Misalnya Anda memiliki prosedur apa, Anda memiliki SOP apa, Anda memiliki form apa. Dan ini harus sepengetahuan dari dokumen kontrol ISO dalam yang ada di dalam perusahaan Anda. Nah, apalagi yang harus disampaikan di dalam lampiran-lampiran ini? Ya, jangan lupa bukti aktivitas Anda sudah dilakukan, mungkin Anda bisa masukkan. Misalnya Anda adakan rapat manajemen review, Anda bisa sampaikan foto-foto pada saat manajemen review kapan dilaksanakannya. Terus Anda bisa menyampaikan juga hasil audit yang eksternal dan bagaimana penyelesaian dari finding-finding dari audit tersebut. Atau Anda juga bisa memasukkan aktivitas dari beberapa departemen atau beberapa lokasi kerja yang langsung menggambarkan implementasi dalam kegiatan safety tersebut. Misalnya pada saat Anda melakukan induction, pada saat Anda melakukan safety talk, atau mungkin dalam beberapa perusahaan ada budaya pada saat merayakan hari jadi perusahaan tersebut ada semacam safety talk besar yang diikuti oleh pihak manajemen. Anda bisa sampaikan di situ. Atau pada saat manajemen melakukan inspeksi, silahkan saja. Jadi tidak ada kekhususan di dalam lampiran ini, Anda harus melampirkan apa-apa saja. Khusus untuk kondisi darurat, coba Anda sampai lampirkan pula beberapa kondisi darurat yang sudah teridentifikasi.
Misal penanganan kebakaran, alurnya Anda sampaikan, Anda copy, Anda masukkan ke dalam dokumen tersebut. Penanganan huru-hara, penanganan bom, pencemaran lingkungan, banyak sekali. Dan mungkin sekarang yang sedang tren adalah penanganan pandemik COVID-19. Nah, Anda bisa sampaikan juga dalam dokumen lampiran HSE Plan tersebut. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, sedikit tips dalam pembuatan HSE Plan. Mudah-mudahan bisa berguna untuk Anda, para safety lover, dan pemula dan junior untuk menyusun safety plan atau HSE Plan ke depannya. Untuk safety lover dimanapun Anda berada, tetap semangat, tetap berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.